Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang berbahagia. Pada kali ini saya ingin sedikit memberikan tutorial kaitannya dengan pembelajaran daring. Yang mungkin bagi Bapak Ibu guru yang selama ini masih menggunakan cara-cara lama, sekarang sudah teknologi semakin canggih. Untuk itu kalau istilahnya mau belajar lebih giat lagi, saya yakin semua Bapak dan Ibu guru untuk bisa menjalankan seperti aplikasi yang saya gunakan ini. Jadi aplikasi ini namanya OBS ya. Jadi sebuah aplikasi yang free, artinya tidak berbayar. Nanti Bapak Ibu bisa download, nanti akan saya jelaskan. Jadi intinya OBS ini untuk membuat sebuah media pembelajaran, bisa live streaming ataupun offline, sehingga pada akhirnya siswa-siswa kita yang istilahnya dalam kondisi pandemi sekarang ini bisa menjadi lebih tertarik. Syukur untuk semua siswa juga bisa tertarik untuk lebih dari sekedar belajar, dan mungkin akan meniru Bapak Ibu guru jikalau dalam pembelajaran menggunakan teknologi modern. Oke, demikian nanti akan saya jelaskan apakah itu OBS, bagaimana caranya. Dan itu sangat sederhana, saya yakin Bapak Ibu bisa menguasai. Oke, saya sekarang mulai menjelaskan. Jadi Bapak Ibu, untuk software OBS itu sendiri, silakan nanti bisa di-download. Ya, ini alamatnya, silakan. Bisa nanti di-download, ini free ya, silakan digunakan sebaik-baiknya untuk pembelajaran siswa. OBS itu adalah Open Broadcast Software. Jadi software ini bisa melakukan live streaming dan merekam video secara mudah dan tentu saja gratis ya. Makanya itu istilahnya software ini banyak digemari oleh orang yang istilahnya berusaha share, apakah itu sebuah pembelajaran, apakah itu sebuah informasi, sehingga menjadi sangat menarik. Jadi setelah dibuka lembarannya seperti ini ya. Ini adalah sistem preview, artinya belum sampai di tayangan yang bisa dilihat atau bisa di render jika nanti jadi video. Nah, dan lembar kerjaan seperti yang ini yang sudah tampil di video. Artinya kalau di render menjadi sebuah video, hasilnya seperti ini. Yang pertama-tama Bapak Ibu nanti selain mencari background. Jadi ini adalah backgroundnya saya ambil dari internet, sehingga banyak sekali, silahkan nanti diambil ya. Jadi sebenarnya backgroundnya seperti ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memasukkan apa yang ingin dicari, background. Kalau sudah ketemu silahkan di-download. Cara memasukkannya dari ini kan katakanlah saya membuat tema sebagai host tamu alumni. Yang dibutuhkan salah satunya dari sini. Katakanlah saya ingin memasukkan image. Image-nya di mana? Katakanlah seperti ini tadi image 2, ini kan dari sini ya. Jadi dari di daftar G, ini dari sini mana tadi?
Nah ini ada, kemudian open. Nah, setelah itu oke. Nah, kemudian kita butuhkan lagi gambar juga ini. Nah, ini tujuannya supaya lebih menarik sebagai dasar tulisan yang merah ini. Ya. Ini kalau saya klik propertinya merah sebagai dasar tulisan. Ini Bapak Ibu nanti tinggal membuatnya di Word atau mungkin di PowerPoint juga bisa, dikasih warna merah terus di crop, masukkan sebagai apa, background ini. Nah, kemudian tag, silakan Bapak Ibu. Nah, ini nanti ditulisi terserah, supaya nanti agak menarik. Kemudian supaya bisa berjalan, ini ada pilihan di sini. Ya. Ada pilihan tambah, misalnya seperti itu. Ini ada kata-kata di sini. Ya, scroll. Kalau scroll berarti tinggal nanti kalau ini berarti berjalannya lebih cepat. Ini agak pelan. Kalau ini berjalannya kebalik, ya. Jadi ke atas atau ke bawah. Jadi nanti silakan di set. Ya. Ini tadi kita kembalikan ke defaultnya ini biar nanti jalan. Kalau ke sini berarti jalannya ke kanan. Kalau ke sini jalannya ke kiri. Kemudian ini juga nanti ditampilkan supaya menarik dalam videonya. Kemudian ini juga sebuah media juga. Silahkan Bapak Ibu mencari. Ini namanya Loweted, ya, supaya lebih menarik dalam sebuah pertemuan. Ini diedit dulu di video. Kemudian masukkan ke sini. Ini nanti menjadi sebuah aksesoris yang sangat menarik bagi yang mungkin melihatnya. Bisa ditulisi, terserah Bapak Ibu. Contohnya nih dari video yang saya untuk membuat silakan download gambarnya seperti ini. Di Google juga banyak yang ditulisi menjadi sebuah video yang backgroundnya hijau. Kemudian yang utama ini saya yang berbicara. Ini adalah dari video capture ini, ya. Ini seperti ini. Aslinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan kamera bawaan dari misalnya kamera tempelan di komputer saya. Kemudian saya konfigurasinya. Aslinya ini warnanya adalah hijau. Seperti ini, ya. Jadi nanti contoh propertiesnya. Ini asalnya dari kamera. Kemudian ini aslinya chroma key. Aslinya warna saya seperti ini. Tetapi setelah kita hilangkan backgroundnya, sampai sehalus mungkin. Terserah kira-kira yang merasa paling cocok mana. Ini juga tinggal dipilih. Kemudian close. Kemudian ditempatkan. Ini
Bentar, ini buka dulu kuncinya. Ini bisa digeser-geser. Aslinya ya hanya backgroundnya saja. Ya hanya backgroundnya saja. Saya hanya menempatkan saja supaya duduknya kira-kira pantas. Jadi gunakanlah background yang semenarik mungkin. Seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa menampilkan PowerPoint, tapi nanti ini yang sederhana saja. Minimal bisa tampil di OBS dengan sangat baik. Kemudian ini tag tadi sudah. Saya kira juga sudah semua. Audionya. Audio input. Ini propertiesnya. Sebetulnya ini bisa langsung kalau punya kabel mic disalurkan ke komputernya. Tapi telah tadi saya jajal, ternyata suaranya benging karena saya harus melihat outputnya juga suaranya seperti apa, sehingga saya download di app namanya WO Mic Device. Jadi HP Bapak Ibu itu hasilnya bisa menjadi mic. Aslinya seperti ini Bapak Ibu. Mic-nya sebetulnya ini. Terus saya pakai kabel. Andaikan tidak pakai kabel, hanya HP saja, juga tidak apa-apa. Setelah di-download di HP, di komputer atau di laptop Bapak Ibu juga download yang namanya WO Mic Client. Setelah diinstal, kemudian ini menggunakan jaringan Bluetooth. Jadi Bluetoothnya di HP diaktifkan, di laptop atau di PC-nya juga diaktifkan, kemudian dikonekkan. Setelah connect, jadilah bisa untuk berbicara tanpa kabel, sehingga memudahkan kita. Suaranya lebih jernih daripada kabel langsung. Kadang karena bersandingan dengan outputnya kadang-kadang suaranya benging. Inilah namanya software OBS. Jadi ini namanya lower third. Ini backgroundnya, ini tulisan. Kemudian kalau mau live streaming, ini nanti disetting di sini. General. Kalau streaming silakan mau ke YouTube atau ke yang lain juga ada di sini. Ada Twitter dan sebagainya. Yang penting passwordnya di YouTube ketika streaming. Kalau sudah YouTube Bapak Ibu bisa streaming, kopikan di sini, nanti langsung bisa digunakan. Kemudian kita setting dulu outputnya. Komputernya kita sesuaikan dengan kemampuannya seperti ini. Recordingnya setelah andaikan tidak digunakan untuk streaming, nanti akan bisa di offline-kan menjadi sebuah video. Ini saya di data C, ya nanti akan bisa digunakan untuk pembelajaran. Kemudian audionya ini dikosongi saja. Ya, ini juga paling hanya ini saja yang digunakan. Ketika kita mau streaming, ya silahkan sesuaikan dengan kondisi komputer. Nah, kalau komputernya bagus, ya saya yakin juga hasilnya pun
bagus. Jadi ini hanya sederhana saja. Mungkin ada yang lebih bagus lagi untuk Bapak Ibu guru yang bisa streaming yang lebih menarik sehingga hasilnya pun akan sangat menarik bagi siswa. Jadi ini yang nanti tampil di YouTube atau mungkin di Google Meet, karena ini juga bisa dikonekkan dengan Google Meet, bisa dikonekkan juga dengan Zoom dan streaming YouTube juga. Sehingga akan sangat menarik bagi Bapak Ibu untuk sebuah pembelajaran. Demikian penjelasan yang sederhana yang mungkin bermanfaat untuk pembelajaran kepada para siswanya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.